Kisruh pengadaan satelit komunikasi pertahanan seharusnya tidak terjadi jika pemerintah mengadakan tender dengan transparan dan menunjuk pemenangnya secara kredibel berdasarkan kemampuan finansial. Akibat kisruh ini, pemerintah terancam harus membayar denda 300 miliar rupiah di arbitrase internasional dan kehilangan spot sangat strategis di orbit 123, Bujur Timur. Saya Wahyu Diatmika dan inilah Opini Tempo. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang kisah ini. Pada tahun 2013, Kementerian Pertahanan ketika itu di bawah Bapak Purnomo Yusgiantoro merencanakan sebuah proyek satelit komunikasi pertahanan. Dengan proyek satelit ini diharapkan sistem pertahanan Indonesia akan mengandalkan komunikasi berbasis satelit untuk menjangkau wilayah-wilayah blank spot di Nusantara. Sayangnya pada tahun itu, 2013, slot yang diincar di orbit 123 Bujur Timur masih terpakai oleh sebuah satelit komersial. Kesempatan terbuka pada tahun 2015 ketika satelit Garuda 1 ketika itu keluar dari orbit. Kementerian Pertahanan kemudian memesan satelit baru untuk dipasang di orbit tersebut. 2 tahun kemudian ada kabar buruk. Kementerian Keuangan menyatakan tidak bisa menyediakan kemampuan finansial. Jadi negara menolak mendanai proyek satelit tersebut. Kementerian Pertahanan kemudian putar otak dan memilih menyerahkan proyek strategis ini kepada pihak swasta. Waktu itu tender diadakan, lisensi pengadaan satelit ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2018 akhir terpilihlah PT Dini Nusa Kusuma atau PT DNK. Sayangnya sekarang setelah 3 tahun berlalu belum ada tanda-tanda proyek satelit ini rampung. Pertanyaan-pertanyaan kemudian muncul, ada apa? Apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa sebuah proyek yang sangat strategis yang nilai totalnya mencapai 12 triliun rupiah dan bisa mengangkat, memperbaiki sistem pertahanan Indonesia tidak kunjung rampung sampai sekarang. Penelusuran Tempo menemukan beberapa kejanggalan dalam tender pengadaan satelit ini. Ada indikasi tender tidak dilakukan secara transparan. Beberapa informasi menyebutkan bagaimana sejumlah nama terlibat, termasuk salah satu diantaranya adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ketika itu Bapak Wiranto. Ada beberapa negosiasi yang terjadi dan salah satu poinnya adalah kesediaan pemenang tender, dalam hal ini PT DNK, untuk menutup biaya denda sebesar 300 miliar rupiah yang seharusnya dibayar pemerintah karena kalah di arbitrase internasional menghadapi PT Avanti Communication yang menyewakan satelit Artemis kepada pemerintah. Kejanggalan-kejanggalan tersebut yang menyebabkan akhirnya pemenang tender adalah sebuah perusahaan yang sampai sekarang kesulitan menyediakan dukungan finansial bagi rampungnya satelit ini. Kisruh satelit ini sebetulnya sangat merugikan Indonesia. Pada tahun 2024, ITU atau International Telecommunication Union sudah memberi tenggat. Kalau satelit ini tidak rampung sampai pada batas waktu itu, maka spot orbit 123 Bujur Timur yang sekarang dikuasai Indonesia akan lepas. Ini adalah sebuah spot yang sangat strategis, hanya ada 8 spot di dunia. Dengan posisi ini, satelit yang ada di posisi itu bisa memancarkan frekuensi L-band yang sangat strategis untuk komunikasi, terutama untuk bidang pertahanan. Selain itu, jika kisruh ini tidak diatasi, maka pemerintah terancam kehilangan 300 miliar rupiah yang harus dibayarkan sebagai denda di arbitrase internasional. Selain itu, beberapa perusahaan lain seperti Airbus juga sedang menggugat Indonesia karena terlambatnya keberlangsungan proyek ini. Nilai total denda yang bisa dibayar pemerintah jika kalah di arbitrase mencapai hampir 1 triliun rupiah. Pemerintah sebaiknya segera memperjelas posisinya dalam kasus ini. Jika PT DNK memang tidak memiliki kemampuan finansial dalam proses pengadaan satelit, maka lisensinya sebaiknya segera dicabut. Pemerintah masih punya waktu sampai 2024 untuk memutuskan siapa yang berhak melakukan proyek ini. Selain itu, untuk tenggat 2024, pemerintah juga sebaiknya segera bernegosiasi dengan ITU untuk memastikan spot yang sangat strategis di orbit 123 tidak diambil oleh negara lain. Kisruh proyek ini menunjukkan masih ada permainan-permainan dalam proyek-proyek strategis pemerintah.
Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi kong kali kong dalam penunjukan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek pemerintah. Untuk sebuah program yang punya dampak besar bagi sistem pertahanan Indonesia, pemerintah sebaiknya memastikan ada transparansi dan profesionalisme dalam setiap tahap pengerjaannya. Kegagalan pemerintah menyelesaikan kisruh ini akan berdampak panjang. Selain kehilangan spot yang sangat strategis, kita juga bisa kehilangan 300 miliar untuk membayar denda di arbitrase.